Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kakak berdoa semuanya luar biasa. Baik, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan hati kami, agar kami siap untuk mendengarkan dan dapat melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom sekali lagi, selamat pagi adik-adik. Ya, bulan lalu kita sudah membahas mengenai karakter, kemudian kita juga sudah membahas mengenai jenis karakter, di mana jenis karakter ada yang baik, ada yang buruk. Kemudian kita juga membahas proses pembentukan karakter. Kira-kira apakah adik-adik semua masih ingat? Ya, kakak harap sih semuanya masih ingat. Kemudian bulan lalu kakak juga menyebutkan bahwa goal atau tujuan kita dalam urusan karakter ini adalah kita bisa memiliki karakter seperti Kristus, ya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana karakter kita bisa terus berubah menuju ke arah Kristus. Baik, langsung saja kita ke poin yang pertama. Yang pertama adalah kita terus mengisi diri kita dengan benih firman Tuhan, ya. Di dalam Lukas 8 ayat 15 dikatakan bahwa yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, ya. Ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang seorang penabur, di mana ayat ini menunjukkan pentingnya benih firman Tuhan jatuh di tanah yang tepat, yaitu hati kita yang siap untuk menyimpan firman tersebut dan melakukannya, ya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan benih firman Tuhan apabila kita tidak membaca firman Tuhan ataupun tidak mendengarkan firman Tuhan? Nah, kakak ingin adik-adik semua mengevaluasi diri masing-masing. Apakah selama masa pandemi ini, ya, adik-adik semakin banyak mengisi diri dengan firman Tuhan atau malah dengan berbagai macam media sosial lah atau hal-hal lainnya lah? Bukan berarti hal tersebut salah loh, ya, tetapi kakak mengingatkan bahwa kita harus tetap memiliki prioritas untuk kedewasaan rohani kita, ya. Sekali lagi, jangan menganggap remeh atau sepele membaca firman Tuhan, ya. Hanya adik-adik yang bisa menjawab, ya. Himbauan kakak, terus jangan pernah jemu-jemu untuk tetap disiplin baca firman Tuhan. Kakak selalu sering mengingatkan hal ini karena ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kedewasaan rohani kita, ya. Jadi yang pertama adalah terus mengisi diri kita dengan benih firman Tuhan. Selanjutnya, yang kedua adalah merubah pola pikir kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, ya. Ada kata-kata pembaharuan budimu. Nah, kata-kata ini apabila disederhanakan, pembaharuan budimu itu bisa diartikan merubah pola pikir atau memperbaharui pola pikir kita, ya. Merubah pola pikir itu tentunya butuh proses, butuh waktu, dan yang tidak kalah penting adalah butuh komitmen kita, ya. Sebagai contoh, kakak akan memberikan contoh. Nah, mungkin selama ini kita menganggap bahwa menjawab orang tua dengan kasar atau seenaknya itu adalah hal yang biasa, ya. Mungkin kita diminta tolong untuk menjaga adik, atau kita disuruh untuk berhenti main gadget terus atau apa, mungkin kita jawabnya sebentar lah, saya lah atau apalah, ya. Itu bagi kita mungkin itu hal yang biasa. Nah, tapi setelah kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, karena di poin yang pertama kita sudah rajin mengisi diri kita dengan benih firman Tuhan, maka kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan ada perintah, hormatilah orang tuamu. Sehingga kita akan sadar bahwa ketika kita menjawab orang tua kita dengan kasar atau seenaknya atau semena-mena, hal tersebut adalah hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, seharusnya kita merubah pola pikir kita untuk dapat menjawab orang tua kita dengan lebih sopan dan dengan nada yang lebih baik. Dan itu perlu komitmen kita. Walaupun mungkin, ya, ketika kita sudah komitmen satu kali kita berhasil, next kita gagal lagi, terus kita berhasil lagi, kita terus jatuh bangun. Tapi paling tidak kita sudah komitmen dan terus mencoba.
hingga akhirnya hal tersebut menjadi kebiasaan kita, dan lama-lama kebiasaan tersebut akhirnya menjadi karakter kita. Begitu juga dengan hal-hal lainnya ya. Pelan-pelan kita merubah pola pikir kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pelan-pelan kita selaraskan agar sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi pesan kakak pada pagi hari ini cukup singkat, ada 2 poin. Yang pertama, terus isi diri kita dengan benih firman Tuhan ya. Walaupun di masa yang mungkin adik-adik semua sekolah online atau apa, kakak rasa pasti kalian semua ketika bangun pagi memiliki kesempatan untuk baca firman Tuhan, atau mungkin sebelum tidur, tetap sempatkan untuk isi diri kalian dengan firman Tuhan. Dan dengan berbekalkan firman Tuhan tersebut, perlahan tapi pasti kita semua merubah pola pikir kita agar selaras dengan firman Tuhan ya. Demikian pesan kakak renungan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat pagi hari ini kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dapat mendengarkan renungan singkat ini. Biarlah apa yang sudah disampaikan dapat kami masukkan dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya, kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus cinta akan firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat pelan-pelan mengubah pola pikir kita sehingga selaras dengan firman Tuhan. Terima kasih, kiranya kasih karunia-Mu menyertai kami semua. Apapun yang kami kerjakan dapat tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sampai bertemu di bulan depan ya adik-adik ya, di tahun baru di 2021 ya. Tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Selamat hari Minggu. See you.